Teman-teman, hari ini kita mau bahas mengenai AI and EV Law. Ini part 2 ya. Part 1 udah kita bahas sebelumnya, bermacam-macam jenis investor. Itu nanti teman-teman bisa nonton di video part 1. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang New Invention Law. Apa itu New Invention Law? Adalah hukum yang dibuat berdasarkan penemuan terbaru. Nah, hukum ini ada di belakang setelah invention atau inovasi itu berdiri. Nggak mungkin hukum ini ada sebelum ada inovasi. Jadi sebagai contoh, ojol-ojol ataupun Gojek ya, ataupun Grab, itu hukum mengenai ojol lahir atau timbul setelah adanya perusahaan itu. Jadi bukan sebelumnya. Itu dinamakan juga salah satunya New Innovation Law. Atau ada obat kanker terbaru yang bisa menyembuhkan orang dalam waktu 20 hari atau 1 hari gitu ya. Lalu dibuatlah hukum mengenai itu. Bagaimana kalau tidak sembuh? Bagaimana kalau orang udah bayar mahal sekali tidak sembuh, macam-macam. Itu namanya New Innovation Law. Nah, Innovation Based Law ini yang berdasarkan inovasi terbaru ini juga dibagi sebagai dua. Ya, yang pertama, Prevention Based Law. Prevention itu apa? Contoh, EV atau electric vehicle yang bisa berjalan sendiri, full self-driving atau autonomous driving. Itu sebelum dipakai di masyarakat, itu diuji coba dan dicari kemungkinan-kemungkinannya, bagaimana kalau salah, bagaimana kalau dia nabrak orang, siapa yang disalahkan, apakah pabrik mobilnya, apakah pembuat softwarenya, apakah supirnya, apakah pemerintahnya yang tidak memberikan regulasi. Nah, itu dibahas di situ. Oleh karena itu, full self-driving atau autonomous driving biasanya manufacturing daripada mobil, developer softwarenya dan pemerintahnya terkait untuk memasak aturan-aturan yang fair buat kedua belah pihak atau ketiga belah pihak, pemerintah, manufacturing, dan pembeli atau driver. Yang kedua, itu yang tadi baru saya ngomong, ialah post-incident based law. Jadi, inovasi-inovasi yang terbaru terkadang memang terlewatkan untuk dibikin aturannya, karena nothing go wrong. Tidak ada sesuatu salah yang terjadi, inovasi itu jalan dengan mulusnya sampai ada insiden. Nah, makanya dinamakan post-incident based law. Ya, misalnya sebuah perusahaan waktu launching semuanya mulus. Setahun, 2 tahun berjalan ada insiden, ada penipuan lah, ada sesuatu yang nggak beres lah, baru dibikin hukumnya. Kalau perusahaan itu tidak ada insiden-insiden tersebut, mungkin hukum itu tidak pernah akan lahir. Nah, itu yang dinamakan post-incident based law. Jadi kita ulang ya, AI atau EV law adalah New Invention Law, itu adalah Innovation Based Law. Jadi kalau nggak ada inovasi, hukum itu tidak lahir, tidak keluar. Dan itu dibagi jadi dua. Prevention Based Law, walaupun inovasi itu belum keluar, tapi sudah dikenal, ya, itu akan dibahas dan dipasak untuk menguntungkan semua pihak atau untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua, post-incident based law. Sesudah perusahaan itu jalan, semuanya mulus, tiba-tiba terjadi sesuatu, itu yang akan diregulasi dan yang akan diatur oleh pemerintah supaya insiden-insiden yang negatif itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Nah, teman-teman, coba tinggalkan di kolom komentar. Menurut teman-teman, AI dan EV itu, kalau salah, yang salah siapa? Saya ambil contoh deh ya, tolong komen. Kalau EV, dia ada full self-driving car atau autonomous car, di mana dia bisa setir sendiri, yang salah siapa? Manufacturing-nya, pembuat mobilnya kah? Pembuat software-nya kah? Pemerintah kah? Atau diri kita sendiri? Atau orang yang nyebrang sembarangan? Nah, itu teman-teman tinggalkan di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjutkan lagi. Itu tadi mengenai EV.
ya di kolom komentar. Berikutnya, mengenai AI development. Nah, AI development ini nanti akan ada hukum untuk prevention based law dan post incident based law. Karena prevention based law itu biasanya mengatur hal-hal yang sudah bisa diprediksi, yang sudah bisa diantisipasi. Tapi post incident based law itu mengatur hal-hal yang tidak bisa diprediksi atau namanya unforeseen incident. Kalau yang prevention based law itu foreseen incident. Jadi hal-hal yang bisa diprediksi, ya. Nah, AI development ini ada dua hukum. Ada prevention based law yang bisa diantisipasi atau diprediksi berdasarkan kelakuan dan behavior daripada AI itu tersebut, dan post incident law. Mungkin di tengah jalan AI akan bertingkah aneh-aneh yang kita tidak pernah sadar, dan dia bertingkah aneh-aneh. Sebagai contoh, dia bisa ngehack ke komputer lain padahal tidak diprogram untuk ngehack komputer lain. Nah, itu yang tidak diantisipasi dan yang tidak diekspektasi oleh developer. Kira tinggalkan lagi di kolom komentar, AI development itu kalau dia sudah advance, kira-kira seperti apa sih? Mungkin teman-teman punya pengalaman dan pemikiran sendiri dan antisipasi. Oke, sampai di sini. Salam sejahtera. Makasih.